Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kami akan menjelaskan materi sosiologi tentang status dan peran. Nah, yang pertama yaitu status. Status diartikan sebagai posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dan seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan karena memiliki beberapa pola kehidupan. Untuk memperoleh status ada 3 cara. Yang pertama, ascribe status, yaitu status yang diperoleh tanpa melalui usaha, atau status yang diperoleh dengan sendirinya tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Contohnya adalah gelar kebangsawanan. Ketika sang ayah berstatus sebagai lurah, maka anaknya dengan sendirinya akan berstatus sebagai anak lurah. Yang kedua adalah asif status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha, bukan diperoleh melalui kelahiran. Artinya, kita harus melakukan usaha terlebih dahulu untuk memperoleh status yang kita inginkan. Contohnya adalah status sebagai guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Di mana untuk memperoleh status tersebut, kita harus usaha terlebih dahulu. Yang ketiga adalah assigned status, yaitu status yang diperoleh dengan cara pemberian atas jasa-jasa tertentu yang telah diperoleh. Contohnya adalah pahlawan. Kita misalkan pahlawan tersebut adalah Raden Adjeng Kartini. Nah, Raden Adjeng Kartini dianugerahi gelar pahlawan karena ada jasa yang telah diberikannya, yaitu berkat Raden Adjeng Kartini sehingga membuat perempuan Indonesia mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam menempuh pendidikan. Selain itu, Raden Adjeng Kartini juga menjadi pelopor emansipasi wanita. Nah, itu adalah 3 cara untuk memperoleh status. Dari adanya berbagai kedudukan atau status tersebut, dapat menimbulkan terjadinya konflik status, yaitu yang pertama, konflik status individual. Konflik ini dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Yang kedua yaitu konflik status antar kelompok. Konflik status ini terjadi antara kelompok yang satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu konflik status antar individu. Konflik status ini terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Untuk mengukur status seseorang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama jabatan atau pekerjaan, yang kedua pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan, yang ketiga kekayaan, yang keempat faktor politik, dan yang kelima keturunan. Nah, yang kedua yaitu peran atau role. Peran atau role artinya tingkah laku yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Nah, peran atau role terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, peran atau role ada 2. Yang pertama adalah peran bawaan. Peran bawaan yaitu peran yang diperoleh secara otomatis atau dengan sendirinya dan bukan karena usaha. Contohnya yaitu peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, dan peran sebagai anak. Yang kedua adalah peran pilihan. Peran pilihan yaitu peran yang diperoleh melalui usaha. Contohnya seperti peran sebagai guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk yang kedua. Jenis peran berdasarkan cara pelaksanaannya. Berdasarkan cara pelaksanaannya, peran sosial ada 2. Yang pertama, peran yang diharapkan. Artinya, peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, peran sebagai polisi, dokter, dan lain sebagainya. Di mana peran tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, peran yang disesuaikan. Artinya, peran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Contohnya adalah seorang pelawak yang akan melaksanakan perannya sebagai pelawak ketika berada di panggung. Tetapi, ketika pelawak tersebut berkumpul dengan keluarganya, maka pelawak tersebut tidak akan memberikan lawakan. Artinya, dia akan menyesuaikan perannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dengan adanya beberapa peran, dapat menimbulkan beberapa akibat. Di antaranya yaitu konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang terjadi apabila seseorang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan di dalam kedudukannya. Contohnya adalah
ketika seorang hakim harus mengadili keluarganya sendiri karena melanggar hukum. Yang kedua, ketegangan peran. Ketegangan peran yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan perannya karena adanya ketidakcocokan antara kewajiban yang harus ia jalankan dengan tujuan dari peran sosial itu sendiri. Contohnya adalah seorang pemimpin perusahaan harus menerapkan disiplin waktu dengan ketat kepada seluruh karyawannya, walaupun sebagian besar dari karyawannya adalah kerabatnya sendiri. Yang ketiga yaitu kegagalan peran. Kegagalan peran terjadi jika seseorang tak sanggup menjalankan peran secara sekaligus karena adanya tuntunan yang saling bertentangan. Contohnya seperti ketika seseorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. Dan yang keempat, kesenjangan peran. Kesenjangan peran terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai dengan minatnya, sehingga seringkali merasa tertekan. Contohnya adalah ketika seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai bidang ilmunya. Peran juga dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena peran memiliki beberapa fungsi. Fungsi peran di antara lain adalah 1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. 3. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. 4. Menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian video dari kami tentang penjelasan materi sosiologi, status, dan peran. Semoga videonya bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.